Aku disantet oleh selingkuhan suamiku, dan ini karmanya. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku masih mengingat dengan jelas hari di mana aku mengetahui perselingkuhan suamiku. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Aku sedang merapikan rumah saat ponsel suamiku yang tertinggal di meja berbunyi. Biasanya, aku tidak pernah tertarik untuk melihat ponselnya. Aku percaya padanya, atau setidaknya, aku pikir aku percaya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di dalam diriku yang mendorongku untuk melihat layar itu. Sebuah pesan muncul dari nomor tanpa nama. "Sayang, kapan kamu datang lagi? Aku rindu." Hatiku langsung mencelos. Tanganku bergetar saat aku membuka pesan-pesan sebelumnya. Ada begitu banyak percakapan mesra, janji-janji pertemuan, bahkan foto-foto mereka berdua. Aku merasa seperti ditikam dari belakang. Ketika suamiku pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Aku ingin melihat reaksinya, ingin tahu apakah ia akan berbohong atau jujur. Saat ia masuk, aku menunjukkan ponselnya yang masih terbuka di halaman percakapan itu. Wajahnya seketika berubah. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah ekspresi terkejutnya, melainkan ketenangan yang ia tunjukkan setelahnya. "Jadi, kamu sudah tahu," katanya dengan nada datar. Aku menatapnya, berharap ia akan berusaha menyangkal, berharap ia akan merasa bersalah. Tapi tidak. Dengan begitu mudahnya, ia mengakui semuanya. "Ya, aku selingkuh," lanjutnya tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah kata-kata itu bukan hal besar. Seolah-olah hatiku yang hancur ini tak berarti apa-apa. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya, tapi tubuhku terasa beku. Aku hanya bisa duduk di sana, membiarkan kenyataan pahit ini menamparku berkali-kali. Aku berpikir bahwa setelah semua yang kulakukan untuknya, menjadi istri yang setia, mengurus rumah, mendukungnya saat ia masih berjuang dalam pekerjaannya, tidak ada satupun yang cukup baginya. Malam itu, aku duduk di dalam kamar, menatap bayanganku di cermin. Mataku sembab, wajahku terlihat begitu lelah dan kusam. Aku mengingat kembali perkataan suamiku, "Kamu tidak lagi menarik." Sejak kapan aku berubah? Aku memang tidak lagi seperti dulu, saat awal pernikahan kami. Aku sibuk mengurus rumah, memastikan suamiku nyaman, dan memenuhi segala kebutuhannya. Aku lupa merawat diri, lupa memperhatikan penampilanku, tapi apakah itu alasan yang cukup untuk dikhianati? Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku mencoba menghapusnya dengan kasar, tetapi tangisku semakin pecah. Aku ingin marah, ingin membela diri, ingin mengatakan padanya bahwa ini tidak adil. Tapi suamiku bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Hati ini semakin hancur ketika aku menyadari bahwa itu suara perempuan itu, perempuan yang telah merebut tempatku. Aku menggigit bibir, menekan dadaku yang terasa sesak. Aku tidak ingin mendengar mereka, tapi suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Aku berusaha menutup telinga, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat aku membuka mata. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang harus kuterima. Aku masih ingat saat pertama kali mengenal suamiku. Ia dulu begitu perhatian, begitu hangat. Ia selalu menggenggam tanganku, memastikan aku baik-baik saja. Aku berpikir bahwa aku telah menikahi seseorang yang akan menjagaku, yang akan selalu berada di sisiku dalam keadaan apapun. Tapi ternyata, aku salah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di ujung tempat tidur, memeluk diriku sendiri, berusaha menemukan sedikit kekuatan. Di pagi hari, aku berharap semuanya akan berubah. Aku berharap suamiku akan melihatku dan merasa bersalah. Tapi yang kutemukan hanyalah pemandangan yang semakin membuatku hancur. Ia duduk di meja makan, menikmati sarapannya bersama perempuan itu.
Mereka berbicara dengan begitu santai, seolah-olah aku tidak ada di sana. Seolah-olah aku hanyalah seorang tamu tak diundang di rumahku sendiri. Hatiku berteriak, tapi bibirku tetap terkatup rapat. Aku ingin menamparnya, ingin mengusir perempuan itu, ingin melakukan sesuatu. Tapi kakiku terasa berat, tubuhku seakan lumpuh. Aku berbalik, berjalan kembali ke kamar, dan mengunci diri di dalamnya. Aku sadar, aku sedang terjebak dalam pernikahan yang tidak lagi memberiku tempat. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak tahu harus berbuat apa untuk keluar dari penderitaan ini. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri, berjalan tanpa arah, tanpa suara, tanpa makna. Setiap sudut rumah ini, yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa seperti penjara. Aku ingin pergi. Aku ingin meninggalkan semua ini, tapi kemana? Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan orang tuaku bergantung pada nafkah yang diberikan suamiku. Jika aku pergi, mereka akan menderita. Aku tidak sanggup membiarkan itu terjadi. Aku mencoba mencari solusi, berpikir mungkin aku bisa bekerja, bisa mencari cara untuk mandiri. Tapi suamiku tahu bagaimana membuatku tetap terjebak. Kamu mau kerja? Kerja apa? Kamu bahkan tidak punya pengalaman. Katanya dengan nada mengejek saat aku mencoba membicarakan kemungkinan mencari pekerjaan. Iya benar. Sejak menikah, aku hanya mengurus rumah. Aku tidak memiliki keahlian, tidak tahu bagaimana menghadapi dunia luar. Aku telah menghabiskan hidupku mengabdi padanya, dan sekarang, aku bahkan tidak punya kendali atas masa depanku sendiri. Setiap kali aku menunjukkan tanda-tanda ingin keluar dari keadaan ini, ia akan mengingatkanku pada satu hal yang selalu menjadi kelemahanku, keluargaku. Kamu mau pergi? Silakan. Tapi jangan harap aku masih mau membantu orang tuamu, katanya dengan dingin. Aku tahu ancamannya bukan sekadar kata-kata. Orang tuaku sudah tua, mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Selama ini, nafkah dari suamikulah yang membuat mereka bisa makan. Jika aku pergi, mereka akan kehilangan segalanya. Dan jadi, aku bertahan. Aku menelan semua kepedihan ini, berpura-pura buta terhadap penghinaan yang kuterima setiap hari. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa suatu hari nanti, semuanya akan membaik. Tapi semakin lama aku bertahan, semakin aku menyadari bahwa harapan itu hanyalah ilusi. Suamiku semakin terang-terangan menunjukkan ketidakpeduliannya. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungan gelapnya. Perempuan itu datang dan pergi sesuka hati, memperlakukan rumah ini seolah-olah miliknya. Aku hanya bisa menonton, seperti penonton yang dipaksa menyaksikan pertunjukan yang menyakitkan. Suatu malam, saat aku tengah mencuci piring di dapur, aku mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku menggigit bibir, berusaha mengabaikannya. Tapi kemudian, suara perempuan itu terdengar lebih dekat. Kenapa dia masih di sini? Suaranya tajam, penuh kebencian. Aku berhenti sejenak, menunggu jawaban dari suamiku. Biarkan saja. Dia tidak bisa kemana-mana. Jawabnya santai, seolah-olah aku ini hanyalah boneka tua yang tak lagi berguna. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melanjutkan pekerjaanku. Aku harus bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku harus menemukan cara untuk keluar. Karena jika aku terus begini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku pikir perempuan itu akan puas hanya menjadi bayangan dalam pernikahan kami, menikmati waktunya bersama suamiku tanpa perlu mengambil tempatku sepenuhnya. Tapi ternyata, ia menginginkan lebih. Ia menginginkan segalanya. Pada awalnya, aku hanya merasakan perubahan kecil. Ia semakin sering datang ke rumah, semakin berani menunjukkan keberadaannya. Jika dulu ia hanya menemui suamiku di luar, kini ia dengan santai duduk di sofa ruang tamu, bertindak seolah-olah ia adalah nyonya rumah. Aku masih mencoba mengabaikannya,
masih berusaha menahan diri. Aku tahu bahwa jika aku marah atau melawan, suamiku hanya akan membelanya. Tapi lama-kelamaan, perempuan itu mulai menunjukkan niatnya yang sebenarnya. "Kamu masih muda, kenapa masih mau bertahan dalam pernikahan yang sudah mati begini?" katanya suatu hari saat kami hanya berdua di dapur. Aku terdiam. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pergi dari dulu. Untuk apa bertahan kalau tidak dicintai? Lanjutnya dengan nada puas, seperti seseorang yang tahu bahwa ia sudah menang. Aku menggenggam gelas di tanganku begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku ingin membalasnya, ingin mengatakan bahwa ia hanya seorang perusak rumah tangga, bahwa ia tidak punya hak untuk mengusirku dari hidupku sendiri. Tapi aku tahu, kata-kata tidak akan mengubah apapun. Perempuan itu tidak hanya ingin menjadi selingkuhan, ia ingin menjadi istri. Ia ingin mengambil tempatku secara penuh. Aku mulai memperhatikan bagaimana ia semakin berusaha membuat suamiku menjauh dariku. Ia mengisi pikirannya dengan kebohongan, dengan racun yang semakin menumbuhkan kebenciannya terhadapku. Suamiku yang dulu masih menunjukkan sedikit simpati, kini semakin dingin. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya. Ia tidak lagi berbicara kepadaku kecuali untuk menyalahkanku atas hal-hal kecil. Dan ketika aku berpikir bahwa semua ini tidak bisa menjadi lebih buruk, aku mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Aku sering merasa tubuhku lemah tanpa sebab, sering terbangun dengan rasa nyeri di seluruh badan. Kadang-kadang, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan, sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu bahwa perempuan itu bukan hanya menggunakan kata-kata atau kelicikan untuk menyingkirkanku. Ia telah menemukan cara lain, cara yang lebih mengerikan. Aku mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah peperangan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Suatu hari, awalnya aku berpikir mungkin tubuhku hanya kelelahan akibat stres yang terus-menerus. Tapi semakin hari, gejala yang kualami semakin aneh dan menakutkan. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Ada rasa nyeri yang menjalar dari kepala hingga ujung kaki, seperti ada sesuatu yang mencengkeram tubuhku erat-erat. Nafasku terasa berat, seakan paru-paruku tidak bisa menghirup udara dengan baik. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya efek dari tekanan batin yang kurasakan. Tapi kemudian, aku mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpiku, aku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapku dengan mata kosong yang mengerikan. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Dan setiap kali aku terbangun, aku selalu menemukan tubuhku penuh keringat dan napasku tersengal-sengal. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suatu malam, saat aku hendak tidur, aku merasakan sesuatu bergerak di dalam perutku. Rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana, bergerak-gerak dengan kasar. Aku mengerang kesakitan, menggenggam perutku dengan kedua tangan. Aku mencoba mengatakan ini kepada suamiku, tapi ia hanya menatapku dengan tatapan jengah. "Kamu terlalu banyak drama," katanya dingin sebelum meninggalkanku sendiri di kamar. Aku merasa putus asa. Aku tahu tubuhku sedang diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tapi siapa yang akan percaya padaku? Hingga akhirnya, suatu malam, aku muntah darah. Darah kental berwarna merah gelap keluar dari mulutku, memenuhi wastafel kamar mandi. Tubuhku terasa semakin lemah, lututku bergetar hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku menangis, ketakutan dengan apa yang terjadi padaku. Aku pergi ke dokter keesokan harinya, berharap ada penjelasan medis untuk semua ini. Namun setelah menjalani serangkaian tes, dokter hanya menggeleng. "Semuanya normal. Tidak ada yang salah dengan tubuh Anda," katanya. Aku menatapnya tidak percaya. Bagaimana mungkin semuanya normal jika aku merasa tubuhku seperti perlahan-lahan mati? Saat aku pulang,
Perempuan itu menatapku dengan senyum penuh kemenangan. Aku tidak tahu apakah ini hanya pikiranku yang dipenuhi paranoia, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku yakin, ini bukan sekadar kebetulan. Ia menginginkan aku menderita. Ia menginginkan aku pergi. Dan sekarang, aku mulai percaya bahwa ia menggunakan cara-cara yang lebih dari sekadar manipulasi atau kebohongan. Ia telah membawa sesuatu yang lebih gelap ke dalam hidupku. Sesuatu yang tidak bisa kulawan hanya dengan akal sehat. Aku tahu, jika aku tidak segera menemukan cara untuk menyelamatkan diriku sendiri, aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hari-hariku semakin berat. Tubuhku semakin lemah, langkahku semakin gontai. Aku sering kesulitan bernapas, sering terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Kadang-kadang, aku bahkan tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Tapi suamiku, ia tidak peduli. Dulu, saat aku hanya demam ringan saja, ia akan panik dan membawaku ke dokter. Sekarang, bahkan saat aku nyaris pingsan di depan matanya, ia hanya melirik sebentar sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. "Kamu terlalu banyak berpikir, makanya sakit terus," katanya tanpa melihat ke arahku. Ketika aku benar-benar jatuh sakit parah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur, aku berharap ia akan menunjukkan sedikit kepedulian. Tapi harapan itu hanya ilusi. Suatu malam, aku merasa demam tinggi. Tubuhku panas luar biasa, tapi di saat yang sama, aku merasa menggigil. Seluruh sendiku terasa nyeri, seakan-akan ada jarum-jarum kecil yang menusuk dari dalam. Aku berusaha memanggil suamiku, yang sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. "Mas." Suaraku lemah, hampir tidak terdengar. Ia menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke layar televisi. "Mas, tolong, aku nggak enak badan," kataku lagi, berharap kali ini ia akan peduli. Ia menghela napas panjang, lalu menekan tombol mute di remotenya sebelum menatapku dengan ekspresi tidak sabar. "Kamu maunya apa sih?" tanyanya dengan nada jengah. Aku menelan ludah. "Aku butuh obat, tolong belikan di apotek." Alih-alih berdiri dan membantuku, ia justru tertawa kecil. "Sudah kayak nenek-nenek saja. Masa sakit sedikit saja nggak bisa urus sendiri?" Aku ingin menangis, tapi bahkan air mataku pun sudah terlalu lelah untuk keluar. Akhirnya, aku menyeret kakiku sendiri ke dapur, mencari obat seadanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku masih bisa bertahan. Sementara orang yang seharusnya menjagaku justru membiarkan aku menderita sendirian. Yang lebih menyakitkan, aku tahu kemana ia lebih memilih pergi. Malam itu, saat aku masih terbaring lemah di tempat tidur, aku mendengar suara langkah kaki dan suara pintu depan terbuka. Aku memaksakan diri bangun dan mengintip dari jendela. Suamiku berdiri di halaman, mengenakan pakaian rapi, wajahnya terlihat segar dan bersemangat, sesuatu yang sudah lama tidak pernah kutemui ketika ia bersamaku. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat perempuan itu di dalamnya. Ia tersenyum lebar saat melihat suamiku, lalu melambai dengan manja. Tanpa ragu, suamiku masuk ke dalam mobil itu dan pergi, meninggalkanku yang tengah sakit sendirian di rumah. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, rasa sakit di tubuhku, atau rasa sakit karena tahu bahwa ia lebih memilih berada di sisi perempuan itu daripada merawatku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku sadar, aku tidak hanya kehilangan suamiku. Aku juga kehilangan harga diriku, martabatku sebagai seorang istri. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam keadaan ini. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah benar-benar sendirian. Saat beberapa minggu berturut-turut aku tidak bisa hadir di pertemuan keluarga, mertua mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Aku ingat betul ketika ibu mertuaku meneleponku, suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Sinta, kamu kenapa? Kami sudah beberapa kali berusaha menghubungi kamu, tapi tidak pernah ada jawaban. Apakah kamu baik-baik saja?"
Tanyanya dengan lembut, meskipun aku bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dalam suaranya. Aku terdiam sejenak. Apa yang bisa aku katakan? Semua yang terjadi dalam rumah tanggaku terlalu rumit untuk dijelaskan. Aku tidak bisa memberitahunya bahwa suamiku semakin menjauh, dan bahwa aku merasa sekarat di rumah yang seharusnya penuh kasih sayang. Aku hanya capek saja, jawabku akhirnya, berusaha terdengar meyakinkan. Tapi saya baik-baik saja, kok. Ibu mertuaku tidak langsung puas dengan jawabanku. Aku bisa mendengar langkah-langkahnya yang terasa mendekat. Apakah kamu yakin, Sin? Kami sangat khawatir. Kalau ada masalah, kami bisa bantu. Jangan ragu untuk memberitahu kami, katanya dengan penuh perhatian. Aku terdiam lagi. Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa melihat apa yang terjadi di balik kata-kataku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin menyusahkan mereka, apalagi ayah mertuaku yang sudah mulai uzur. Namun, ibu mertuaku tidak menyerah. Ia akhirnya datang ke rumah kami tanpa memberitahuku terlebih dahulu, dan aku tidak bisa menahannya. Aku tahu, jika ia sudah memutuskan untuk datang, pasti ada sesuatu yang ingin ia ketahui. Ketika ia datang, aku mencoba menyambutnya dengan senyum yang seolah-olah semuanya baik-baik saja, meski tubuhku terasa sangat lelah dan nyeri. Kenapa kamu tidak bisa tidur, Sinta? Wajahmu pucat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu mertuaku, langsung menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. Aku tersentak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa terjebak dalam kebohongan yang tak bisa lagi kutahan. Ia mengamati setiap gerak-gerikku, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku bisa melihat jelas bahwa ia mulai menyadari bahwa aku tidak lagi menjadi diri yang dulu. Ibu mertuaku tidak langsung bertanya lebih jauh, tetapi aku bisa merasakan adanya ketegangan di udara. Ia meminta izin untuk melihat kamar tidur kami. Aku hanya bisa mengangguk, tahu bahwa ia ingin melihat keadaan rumah kami lebih dekat. Saat memasuki kamar, ibu mertuaku segera melihat betapa kotor dan berantakannya kamar tidur kami. Ia menatapku dengan penuh keprihatinan. Sinta, kenapa kamu tidak merapikan kamar? Kamu tidak terlihat seperti dirimu lagi, katanya. Suaranya lembut tapi ada nada khawatir yang terasa dalam kalimatnya. Aku mengangkat bahu, berusaha tersenyum meskipun hatiku hancur. Tidak apa-apa, Ma. Aku hanya butuh istirahat. Namun, jelas sudah, ibu mertuaku tahu ada yang salah. Keesokan harinya, ibu mertuaku kembali datang, kali ini dengan membawa ayah mertuaku. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam rumah. Mereka tahu sesuatu yang aku sembunyikan, dan aku merasa tidak bisa lagi mengelak. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan setelah beberapa saat diam, ibu mertuaku akhirnya bertanya dengan hati-hati. Sinta, ada yang ingin kami bicarakan. Kamu tahu kami sangat mencintaimu, kan? Dan kami khawatir melihat keadaanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu tahu suamimu belakangan ini lebih sering tidak pulang dan mengabaikanmu? Aku menundukkan kepala, tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku merasa malu, merasa lemah karena harus mengakui bahwa aku telah gagal menjadi istri yang baik, dan bahwa aku tidak bisa lagi memperbaiki keadaan ini. Apa yang harus aku katakan, Ma? Bisikku, hampir tidak terdengar. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan semuanya. Ibu mertuaku meraih tanganku dengan lembut, menggenggamnya erat. Kami ada di sini untukmu, Sinta. Jangan merasa sendirian. Kamu berhak merasa bahagia, dan kami akan membantu kamu melalui ini. Setelah percakapan dengan mertuaku, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ada orang yang peduli padaku, yang mengerti bahwa aku tidak bisa lagi menghadapi semua ini sendirian. Ibu mertuaku memutuskan untuk membawaku ke seorang ustaz yang terkenal dengan kemampuannya dalam menangani masalah yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, seperti gangguan gaib atau masalah spiritual lainnya.
Aku merasa ragu. Apakah semua ini memang berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat? Aku sudah mencoba berpikir rasional, tapi gejala-gejala yang kuhadapi semakin aneh dan semakin tidak masuk akal. Aku merasa seolah-olah tubuhku ini bukan milikku lagi. Bahkan, rasanya seperti ada sesuatu yang mengendalikan diriku, membuatku semakin lemah dan kehilangan energi. Saat kami tiba di rumah ustaz itu, suasana di dalamnya sangat berbeda. Rumah yang tampaknya sederhana, namun penuh dengan keheningan yang menenangkan. Ustaz itu, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam, menyambut kami dengan senyum yang sangat ramah. "Selamat datang. Kami sudah menunggu kedatanganmu," kata ustaz itu dengan suara lembut yang penuh ketenangan. Aku hanya mengangguk, merasa aneh berada di tempat yang terasa begitu asing bagiku. Ibu mertuaku menggenggam tanganku erat, seolah memberiku kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Kami duduk di ruang tengah yang dipenuhi dengan berbagai kitab suci dan benda-benda spiritual. Ustaz itu mulai berbicara tentang pentingnya menjaga keimanan, lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Apakah kamu merasa ada yang aneh dengan tubuhmu? Dengan perasaanmu?" tanyanya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Aku menelan ludah, merasa tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang kualami. Ya, saya merasa sangat lemah. Seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuh saya dari dalam. Saya juga merasa sangat takut, seakan-akan ada yang mengawasi saya setiap saat. Ustaz itu mengangguk pelan, lalu menatapku dengan tajam. "Ada sesuatu yang tidak beres, Sinta. Ini bukan sekadar masalah fisik. Kamu sedang mengalami gangguan yang dikirim oleh seseorang yang ingin melihat kamu menderita." Seketika, tubuhku terasa kaku. Aku tahu apa yang ia maksud. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Selama ini aku sudah merasa bahwa ada seseorang yang dengan sengaja ingin melihat aku jatuh. Seseorang yang dengan licik berusaha merenggut kebahagiaanku. Perempuan itu. Ustaz itu mulai membaca beberapa ayat suci dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Aku merasakan energi yang sangat kuat memenuhi ruangan, seolah seluruh tubuhku bergetar mendengar lantunan doa-doa yang keluar dari bibirnya. Ibu mertuaku duduk di sampingku, menyentuh tangan dan memberi dukungan. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi yang sangat asing. Tubuhku mulai terasa panas, dan kemudian ada rasa sejuk yang menyebar ke seluruh tubuhku, seolah-olah sesuatu sedang berusaha keluar dari dalam diriku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terbebas, yang sebelumnya terperangkap di dalam diri ini. Ustaz itu menghentikan bacaan dan menatapku dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan?" tanyanya. Aku menghirup napas dalam-dalam, berusaha merasakan apa yang baru saja terjadi. "Saya merasa seperti ada sesuatu yang lepas dari tubuh saya," jawabku, suaraku terdengar lebih kuat daripada sebelumnya. Ustaz itu tersenyum, dan matanya berbinar. "Itu adalah energi negatif yang telah disusupkan ke dalam dirimu. Kamu harus terus menjaga dirimu dengan doa dan ibadah, karena hanya dengan keteguhan imanlah kamu bisa melawan ini semua." Aku terdiam, merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa begitu luar biasa, seperti sebuah dunia yang selama ini tidak pernah kutahu ada. Bagaimana mungkin perempuan itu bisa memiliki kekuatan untuk melakukan hal semacam ini? Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku sudah tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara biasa. Aku harus mencari jalan keluar, tidak peduli seberapa sulitnya. "Jangan khawatir, Sinta. Allah selalu bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya," kata ustaz itu dengan keyakinan. "Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah berdoa, mendekatkan diri padanya, dan menjauhkan dirimu dari hal-hal yang bisa membahayakan imanmu." Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-katanya. Namun, aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Rasa sakitku masih ada, dan aku harus terus berjuang untuk sembuh. Ibu mertuaku memelukku dengan penuh kasih. "Kami akan terus mendukungmu, Nak. Kami akan berjalan bersamamu melalui semua ini."
Aku merasa sedikit tenang dengan dukungan mereka, meskipun aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Dalam hati, aku berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Setelah pertemuan dengan ustaz itu, hidupku perlahan mulai berubah. Meskipun tubuhku masih lemah dan rasa sakit itu belum juga pergi, ada sesuatu yang mulai menyentuh hatiku. Ketika aku mendekatkan diri pada Allah, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai membaca Al-Quran setiap pagi dan malam, berdoa lebih lama, dan berusaha mengingatnya dalam setiap langkah hidupku. Awalnya, aku merasa ragu. Aku merasa terlalu banyak dosa yang telah aku lakukan, terlalu banyak kebohongan yang aku sembunyikan. Namun, ustaz itu mengatakan kepadaku bahwa Allah Maha Pengampun, dan tidak ada yang sia-sia selama seseorang masih ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diriku. Rasa takut yang menghantuiku mulai berkurang. Setiap kali aku merasakan tubuhku lemah dan sakit, aku berusaha untuk tetap berdoa, meyakinkan diriku bahwa Allah akan memberikan kekuatan. Di setiap malam yang panjang, aku menggenggam doa-doa itu erat, berharap ada jalan keluar yang akan ditunjukkannya. Aku juga mulai belajar untuk memaafkan. Tidak mudah, tentu saja, terutama untuk memaafkan suamiku. Namun, aku tahu bahwa jika aku ingin benar-benar sembuh, baik secara fisik maupun batin, aku harus melepaskan rasa sakit yang selama ini terpendam. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah, menghadap langit yang penuh bintang. Aku teringat kembali pada masa-masa indah bersama suamiku, masa ketika kami tertawa bersama, saling berbagi mimpi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hubungan kami, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun, yang ku tahu adalah, aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Aku berdoa, memohon agar Allah memberiku petunjuk, agar aku diberi kekuatan untuk menghadapi semua yang telah terjadi, dan agar hatiku diberikan ketenangan. Aku meminta agar suamiku, meski telah banyak melukai hatiku, diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika aku selesai berdoa, aku merasa lebih ringan. Tidak ada jawaban langsung dari Allah, tapi aku tahu, doa itu akan diterima dengan caranya yang paling baik. Aku mulai merasa bahwa meskipun suamiku masih belum berubah, aku bisa menjadi lebih kuat dengan iman yang aku miliki. Keesokan harinya, aku mulai lebih sering berbicara dengan ibu mertuaku. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darinya lagi. Ia adalah salah satu orang yang sangat mendukungku, dan aku tahu ia khawatir tentang kondisiku. "Sinta, apakah kamu merasa lebih baik?" tanya ibu mertuaku dengan lembut, duduk di sampingku saat aku sedang duduk di ruang tamu. Aku mengangguk pelan, meskipun rasa sakit masih ada. "Iya sedikit lebih baik. Aku merasa lebih tenang sekarang." Doa-doa itu membantu aku lebih banyak daripada yang aku kira. Ibu mertuaku tersenyum, lalu meraih tanganku. "Alhamdulillah. Kami akan terus mendukungmu. Kami ada di sini untukmu, Nak." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Kehadiran mereka, dukungan mereka, adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Meski aku masih berjuang dengan rasa sakit, setidaknya aku tidak merasa sendirian lagi. Aku juga mulai melihat perubahan kecil dalam suamiku. Meski ia tetap kembali terlambat dan tetap menghindar, aku bisa merasakan adanya ketegangan dalam dirinya. Entah karena rasa bersalah, atau karena tekanan dari orang-orang di sekitarnya, ia mulai sedikit lebih peduli. Ia mulai bertanya tentang kesehatanku, meskipun itu hanya pertanyaan yang sangat umum. Tapi aku tahu itu adalah langkah kecil menuju perubahan. Kadang, ia juga tampak lebih gelisah. Aku tahu, ia sedang berjuang dengan perasaan bersalah yang mungkin belum bisa ia ungkapkan. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus memberikan waktu. Perubahan itu tidak bisa terjadi dalam semalam, dan aku harus memaafkan dirinya jika ia ingin kembali menjadi suami yang lebih baik. Namun,
Aku juga sadar bahwa aku tidak bisa bergantung pada suamiku untuk menemukan kebahagiaanku. Kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diriku sendiri, dari ketenangan hati yang hanya bisa didapatkan dengan mendekatkan diri pada Allah. Setiap hari, aku berusaha untuk terus berdoa, terus berusaha mendekatkan diri kepadanya, dan berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untukku, apapun itu. Aku merasa lebih kuat dengan setiap doa yang kuucapkan, lebih tabah dengan setiap ayat yang aku baca, dan lebih yakin bahwa, dengan izinnya, aku akan melewati ujian hidup ini dengan baik. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tetapi, dengan iman di hati, aku merasa tidak ada yang mustahil. Namun, meskipun aku berusaha mendekatkan diri pada Allah dan menguatkan hatiku dengan doa, perempuan itu tidak berhenti. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa rencananya untuk merusak rumah tanggaku gagal. Sebuah perasaan yang begitu kuat dan penuh kebencian tampaknya menggerakkan setiap langkahnya, dan aku tahu, jika ia tidak bisa meraih apa yang diinginkannya, ia akan melakukan apa saja untuk menghancurkanku. Aku merasa kehadirannya masih mengintai di setiap sudut hidupku, seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Setiap kali aku merasa sedikit tenang, ada sesuatu dalam diriku yang berkata, dia masih ada di luar sana, berusaha untuk menggagalkan semuanya. Beberapa hari setelah aku mulai merasa lebih baik, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Suamiku, yang selama ini menghindar, tiba-tiba datang kepadaku dengan wajah serius, wajah yang menunjukkan kegelisahan yang dalam. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada yang perlu aku katakan, katanya pelan, suaranya berat dan tegang. Aku hanya diam, menunggu apa yang akan ia katakan. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak bisa langsung menebak. Perempuan itu, dia mulai marah besar. Lanjutnya, suaranya serak. Setelah semuanya berjalan seperti ini, dia merasa bahwa aku telah meninggalkannya. Dia merasa dipermalukan, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku memilih kamu. Aku menatap suamiku dengan bingung. Apa maksudmu? Tanyaku, mencoba memahami situasi ini. Suamiku menarik napas dalam-dalam, tampak frustasi. Dia pergi ke dukun lagi Sinta. Ia merasa kehilangan, dan dia mengancam akan melakukan apa saja untuk memastikan aku kembali kepadanya. Aku terdiam, rasa sakit yang baru saja mulai mereda kini kembali muncul dengan tajam. Aku tahu perempuan itu tidak akan mudah menyerah, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ia akan melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi. Dia bilang dia tidak akan berhenti sebelum melihat kita hancur. Suamiku melanjutkan, tatapannya penuh kecemasan. Dia bahkan mulai menyebar kabar buruk tentangmu, dan itu mulai mempengaruhi banyak orang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku serasa terkoyak mendengar kata-kata itu. Perempuan itu benar-benar tidak tahu malu. Dengan segala cara, ia mencoba merusak hidupku, merusak rumah tanggaku. Dan suamiku, meskipun sudah sadar, tampaknya masih merasa terjebak dalam cengkeraman perempuan itu. Aku terdiam beberapa saat, mencoba menenangkan diriku. Sakit ini terlalu dalam, namun aku harus tetap tegar. Aku tidak bisa membiarkan perempuan itu menang. Aku sudah berjuang terlalu keras untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupku, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang meskipun hatiku berkecamuk. Suamiku menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu Sinta, tapi aku ingin kita berjuang bersama, menghadapi ini bersama-sama. Aku mengangguk perlahan. Aku ingin percaya padanya, ingin memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki semuanya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang kami berdua. Ini tentang melawan segala macam kekuatan yang berusaha menghancurkan kehidupan yang sudah aku bangun dengan susah payah. Apa yang dia lakukan? Tanyaku, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Suamiku terlihat ragu, namun akhirnya ia mengangkat bahu.
Aku tidak tahu pasti. Tapi kabar yang kudengar, dia mulai membuat masalah di tempat kerjaku. Dia menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa aku tidak adil, bahkan mengancam akan melaporkanku ke pihak berwajib. Kabar itu membuatku semakin merasa terpojok. Semua yang kami miliki, semuanya yang sudah kami bangun bersama, mulai terancam oleh tindakan perempuan itu. Tidak hanya hubungan kami, tapi juga reputasi suamiku, kehidupan kami yang penuh harapan. Aku bisa merasakan rasa amarah yang mulai muncul dalam diriku. Namun, kali ini, aku tidak ingin membiarkan amarah itu menguasai diriku. Aku berusaha untuk tetap sabar, tetap menjaga hati agar tidak tergerus oleh kebencian. Aku harus lebih bijaksana, lebih kuat. Aku memandang suamiku, kali ini dengan tekad yang lebih jelas. Kita harus bertindak, tapi dengan cara yang benar. Jangan biarkan perempuan itu menguasai hidup kita. Kita harus menghadapi semuanya dengan kekuatan yang lebih besar. Suamiku menatapku, dan aku bisa melihat ada keraguan dalam dirinya. Namun, perlahan, ia mengangguk. Kamu benar. Kita harus melawan ini. Aku tahu, ini belum selesai. Perempuan itu mungkin merasa terancam. Tetapi aku juga mulai merasa kekuatan baru yang datang dari dalam diriku sendiri. Aku tidak akan biarkan dia merusak apa yang telah kami bangun. Kini, aku lebih yakin bahwa jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Aku harus berjuang untuk kebahagiaanku, untuk masa depanku, dan untuk rumah tanggaku. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu menang, tidak akan membiarkan dirinya menghancurkan hidupku. Dengan bertekad, aku melangkah maju. Semakin lama, semakin jelas bahwa perlawanan dari perempuan itu semakin intens. Ia tak hanya berusaha merusak rumah tanggaku, tetapi juga berusaha menghancurkan suamiku dengan segala cara yang ia bisa. Segala rumor yang tersebar, segala fitnah yang ia sebarkan, mulai membuat suasana rumah menjadi penuh ketegangan. Suamiku semakin tertekan, dan aku merasa berat untuk menanggung semuanya sendirian. Namun, meski hatiku penuh kekecewaan, aku mulai merasa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suamiku, meskipun kesulitan, mulai berusaha untuk lebih terbuka dengan aku. Ia mulai menunjukkan rasa penyesalan yang lebih dalam. Namun, aku tahu, dalam situasi seperti ini, tidak cukup hanya dengan penyesalan. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, dan itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Saat itulah, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Suatu malam, aku mendengar kabar yang mengguncang diriku. Perempuan itu, yang selama ini berusaha menghancurkan hidup kami, mengalami kecelakaan yang sangat serius. Ia terjatuh dari tangga di rumahnya, dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang cukup parah. Kabar itu datang begitu cepat, dan aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini karma yang sedang terjadi? Apakah ini akibat dari perbuatannya selama ini? Suamiku datang kepadaku dengan wajah yang cemas. Ia tampak bingung, bahkan sedikit merasa bersalah. Sinta, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak mengerti. Kenapa semua ini bisa terjadi padanya? Aku menatapnya, mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu perasaan suamiku. Meskipun ia tidak lagi memiliki hubungan dengan perempuan itu, ia merasa terikat karena telah begitu lama berada dalam cengkeraman perasaannya. Namun, aku juga merasa sulit untuk merasa kasihan. Perempuan itu telah menyakiti kami begitu dalam. Dan sekarang, aku tidak tahu apakah ini adalah sebuah pelajaran yang harus dipahami oleh semua pihak. Ini bukan salahmu, kataku pelan, mencoba memberikan ketenangan pada suamiku. Tapi kadang, apa yang kita lakukan kepada orang lain bisa berbalik kepada kita. Ini mungkin sebuah peringatan, sebuah tanda bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Suamiku terdiam, kemudian mengangguk pelan. Meskipun ia tidak mengatakan apapun,
aku tahu bahwa ia sedang berjuang dengan perasaan bersalah dan rasa takut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perempuan itu yang dulu sangat berarti baginya, kini mengalami nasib yang buruk, dan ia merasa bertanggung jawab, meskipun perbuatannya sudah berakhir. Aku pun merasa bingung. Di satu sisi, aku tahu bahwa karma itu ada, dan apa yang telah perempuan itu lakukan pasti ada balasannya. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Aku tidak ingin menjadi orang yang membiarkan kebencian menguasai hatiku, meskipun banyak yang telah ia lakukan untuk menyakitiku. Keesokan harinya, kabar semakin jelas. Perempuan itu tidak hanya mengalami luka fisik yang cukup parah, tetapi kondisinya semakin memburuk. Ia terpaksa menjalani serangkaian operasi untuk pemulihan. Suamiku merasa khawatir, dan meskipun aku tahu ia tidak lagi mencintainya, ia tetap merasa punya tanggung jawab moral. Ia memutuskan untuk mengunjunginya di rumah sakit. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku juga tidak bisa melarang suamiku untuk mengurus seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun itu perempuan yang telah membuat hidup kami sengsara, aku tidak bisa menutup hatiku begitu saja. Aku memilih untuk mendukung suamiku dalam keputusan ini, meskipun perasaan sakit itu tetap ada. Di rumah sakit, aku menunggu dengan perasaan campur aduk. Aku merasa cemas, marah, tetapi juga sedikit iba. Suamiku kembali dengan wajah yang sangat lelah dan penuh keheranan. Ia tampak bingung, namun seolah menemukan sebuah jawaban yang tak terungkapkan. Dia menangis. Dia bilang dia menyesal atas semua yang dia lakukan. Kata suamiku pelan, suaranya penuh kebingungan. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali, ingin semuanya seperti dulu. Aku menatap suamiku, mencoba untuk membaca ekspresinya. Aku tahu betul betapa besar rasa bersalah yang mungkin ia rasakan, namun aku juga tahu bahwa hal ini lebih kompleks daripada itu. Perempuan itu tidak hanya datang dengan penyesalan, tetapi juga dengan keinginan untuk kembali meraih apa yang telah ia hilangkan. "Mas," kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku merasa berat. "Ingatlah semua yang telah terjadi. Dia sudah memilih jalan itu, dan meskipun dia menyesal, kita tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perasaan itu lagi." Suamiku menunduk, menatap tangannya sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Aku tahu Sinta. Aku hanya merasa bingung. Apakah aku harus merasa kasihan padanya?" Aku menggelengkan kepala. Kasihan itu tidak akan mengubah apapun. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi masa depan kita bersama. Jangan biarkan masa lalu mengatur langkah kita. Aku tahu, jalan ke depan ini tidak mudah. Kami harus menanggung beban bersama, tetapi dalam hatiku, aku merasa sedikit lebih kuat. Karma memang berbalik, dan apa yang telah dilakukan perempuan itu kini menyakitinya. Tetapi lebih dari itu, aku ingin kami berdua belajar dari kesalahan dan memperbaiki hidup kami bersama. Kami harus menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, agar tak lagi terjebak dalam permainan dunia yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Karma itu memang datang dengan cara yang tak terduga. Namun, lebih penting lagi, bagaimana kita menghadapinya dan memperbaiki diri setelahnya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi waktu yang penuh dengan pertanyaan dan refleksi. Aku tidak tahu apa yang benar-benar terjadi dengan perasaan kami berdua, tetapi satu hal yang pasti, suamiku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, meskipun aku tahu proses ini tidak akan mudah. Aku masih merasa ragu. Bagaimana bisa aku kembali mempercayai seseorang yang telah begitu banyak menyakitiku? Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia benar-benar menyesal. Dan aku pun mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan kesempatan kedua. Malam itu, setelah seharian sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas,
Kami duduk bersama di ruang tamu, tanpa banyak kata. Suamiku memandangiku dengan tatapan yang penuh penyesalan, seolah sedang menunggu aku untuk berbicara duluan. Aku tahu bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, dan meskipun banyak hal yang terjadi, ia berusaha menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki diri. "Sinta," katanya dengan suara yang penuh kejujuran, "aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak." Aku menatap suamiku, mencoba mencari kejujuran di matanya. Kata-kata itu terdengar begitu tulus, namun hati kecilku masih dipenuhi dengan keraguan. Apakah mungkin ada perubahan sejauh itu? Apakah perasaan ini bisa kembali seperti dulu? "Aku tidak tahu, Mas," jawabku akhirnya, menatapnya dengan hati yang berat. Aku merasa sangat terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya. Semua yang kamu lakukan, semua yang aku alami, itu bukanlah hal yang mudah untuk diabaikan. Suamiku mengangguk, wajahnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Aku tahu. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk melupakan semuanya. Aku tahu itu adalah hal yang hampir mustahil. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku siap untuk berjuang untukmu, untuk kita. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku terdiam sejenak, merenung. Ketika aku melihatnya, aku melihat perubahan yang nyata, bukan hanya kata-kata, tapi juga dalam cara dia memperlakukanku. Dia mulai lebih perhatian, lebih mendengarkan, dan lebih peduli dengan apa yang aku rasakan. Dan aku pun mulai merasakan sedikit demi sedikit, sebuah perasaan yang dulu pernah ada, harapan. Hari-hari setelahnya kami mulai lebih sering berbicara. Aku tidak lagi menutup diri seperti dulu, dan suamiku pun mulai lebih terbuka. Kami mencoba untuk mengatasi masa lalu dengan berbicara tentang apa yang benar-benar kami rasakan, tentang rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan. Kami belajar untuk saling mendengarkan, dan itu adalah langkah besar. Suamiku tidak lagi hanya datang dengan janji kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Dia mengubah kebiasaannya, mengurangi waktu yang dihabiskan dengan teman-temannya dan memberi perhatian lebih banyak kepada keluarganya. Dia mulai datang lebih awal ke rumah, membantu dengan pekerjaan rumah, dan paling penting, dia mulai memberi ruang bagi perasaan dan kebutuhanku. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, meskipun itu sederhana, sekadar berjalan-jalan atau berbicara tanpa gangguan. Namun, aku juga tahu bahwa memperbaiki semuanya tidak akan berlangsung dengan mulus. Ada banyak cobaan yang akan datang, banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Tetapi kali ini, aku merasa lebih siap. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit. Aku ingin menjadi wanita yang lebih kuat, yang bisa memilih untuk memaafkan, yang bisa memilih untuk terus maju. Terkadang, di malam hari, aku teringat kembali pada semua yang telah terjadi, semua kebohongan, semua rasa sakit, dan bagaimana aku merasa begitu hancur. Tapi sekarang, aku mulai belajar bahwa kadang-kadang, kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh. Kami berdua mungkin telah tersesat, tetapi kami juga berusaha untuk menemukan jalan yang benar. Dan ketika aku melihat suamiku, yang kini berusaha lebih keras untuk menjadi orang yang lebih baik, aku merasa sedikit lebih percaya. Mungkin, di akhir perjalanan ini, kami akan bisa membangun hidup yang lebih baik bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil, setiap usaha yang kami lakukan, adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kami memulai dari awal, tidak dengan melupakan apa yang telah terjadi, tetapi dengan belajar darinya, untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Kami memilih untuk memberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk kami, tetapi untuk diri kami sendiri. Kami memilih untuk berjuang, bersama-sama.